global dan nasional. Nah, dalam environment yang seperti itu, kalau kita lihat bagaimana perekonomian Indonesia dibandingkan dunia, kita lihat dari 3 saja, growth, investment, dan ekspor barang. Growth Indonesia yang merah constantly selalu above. Waktu semuanya tertekuk atau bertekuk lutut terhadap COVID-19, Indonesia rebound dan kita bisa tumbuh tadi di 5%. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Pak Menko. Sementara dunia masih struggle dengan recovery. Mereka masih banyak yang masih recover atau mengalami apa yang disebut scarring effect atau efek luka yang dalam. Investment kita juga relatif selalu tumbuh di atas rata-rata dunia. Ini menunjukkan bahwa destination investment di Indonesia cukup atraktif dan harus terus ditingkatkan. Tidak berarti bahwa tidak ada homework, banyak yang masih harus diselesaikan. Dan ekspor kita juga relatif mengikuti growth dari ekspor dari barang dan jasa dunia. Kadang-kadang bahkan kita bisa tinggi pada saat kita memiliki posisi geostrategis seperti punya komoditi seperti nikel dan lain-lain. Nah, inilah performance berarti ini tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah bagian dari hasil berbagai kebijakan termasuk kebijakan fiskal. Dan oleh karena itu, fiscal policy APBN memerankan peranan yang penting untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia konstan di atas 5% sesudah terutama COVID atau bahkan before COVID, itu despite begitu banyaknya apa yang terjadi di dalam gejolak dunia. Karena kita memiliki domestic demand, consumption rumah tangga yang akan terus dijaga dari sisi daya beli, 53% menjelaskan GDP kita, consumption pemerintah 7%, investment itu hampir 30% dan ekspor 21 minus import 18,9. Dalam environment dunia yang melemah kita harus make sure dan fokus bahwa domestic demand kita consumption investment dan to some extent even ekspor yang cenderung melemah tetap kita bisa push menggunakan berbagai instrumen. Oleh karena itu nanti policy mengenai consumption rumah tangga seperti daya beli, inflasi terkendali, employment creation itu menjadi penting. Belanja pemerintah dan policy pemerintah ditujukan kepada hal tersebut. Termasuk dalam hal itu nanti adalah berbagai kebijakan-kebijakan di bidang bansos, kesehatan maupun dari pendidikan. Untuk peningkatan investasi, infrastruktur yang selama ini sudah dibangun dan itu meningkatkan konektivitas dan meningkatkan mobilitas sehingga menciptakan tadi lower cost dan juga perbaikan dari sisi logistik distribusi. Selain juga menciptakan attractiveness terhadap investasi baru. Investasi tidak selalu dari luar tapi juga dari dalam di mana kesempatan berusaha muncul. Dan kita menggunakan insentif fiskal secara selektif. Kalau ada sektor tertentu seperti otomotif, electric vehicle mau di-push atau sektor perumahan yang kita menganggap bahwa itu adalah perlu untuk ditingkatkan, kita bisa menggunakan instrumen fiskal termasuk tax insentif di dalam rangka menciptakan stimulasi. Selain instrumen fiskal seperti belanja subsidi. Jadi kombinasi bisa dalam bentuk belanja subsidi atau dari sisi taxation. Untuk ekspor kita akan terus dukung melalui hilirisasi dan itu memposisikan Indonesia di dalam tren dunia dan membuat Indonesia di dalam strategic value change global dan itu menguntungkan posisi Indonesia. Tentu masih banyak homework mengenai hilirisasi ini termasuk produk pada level hilir seperti chips dan elektronik yang lain. Dan yang terakhir transformasi ekonomi Indonesia sendiri. Yaitu apakah itu di dalam energi, hilirisasi industri maupun hilirisasi dari sektor pertanian. Itulah yang mungkin menjadi strategi growth kita dan bagaimana APBN fiscal tools akan membantu dan mendukung strategi tersebut. Pertama mengenai consumption rumah tangga yang terjaga. Ini karena inflasi terkendali dan Indonesia seperti saya sudah sering sampaikan menggunakan approach tidak hanya dari sisi monetary approach
Tapi fiskal dan bahkan approach secara birokratis administratif itu sangat penting untuk mengadres inflasi yang bukan berasal dari agregat demand. Jadi seperti Mendagri dan kami mengumumkan pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah, Pak Menko tim pengendali inflasi nasional. Itu semuanya memberikan kontribusi terhadap stabilitas harga pada tingkat yang kemudian menciptakan inflasi rendah dan itu membantu daya beli. Pada saat krisis pangan terjadi, krisis energi global terjadi, Indonesia relatifly punya inflasi yang rendah dan itu menguntungkan sehingga kalau kita lihat growth dari consumption kita bisa terjaga mendekati 5% dan itu mendukung growth kita di 5%. Another example untuk meningkatkan konsumsi adalah employment atau kesempatan kerja dan penciptaan kesempatan kerja. Selama periode 2015-2024, 21,3 tenaga kerja tercipta dan untuk periode 2022-2004 sendiri separuhnya itu berarti terjadi akselerasi job creation. Rata-rata per tahun berarti adalah 2,1 juta. Untuk periode 15 2024 kalau untuk 3 tahun terakhir bahkan akselerasi dalam penciptaan pertambahan tenaga kerja baru yaitu 3,7. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun dari 6,26 meningkat karena terjadinya COVID semua ekonomi berhenti dan sekarang sudah di bawah 5% yaitu 4,82.